Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitri Ramadhani dari kelas 11 MIA 4. Di video ini saya akan menjelaskan organisasi-organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia part 2, yaitu ada organisasi Perhimpunan Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, dan juga ada Partai Nasional Indonesia. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada organisasi Perhimpunan Indonesia. Latar belakang Perhimpunan Indonesia. Sejak tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis yang pada dasarnya pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan rakyat. Salah satu dari pelaksanaan politik itu ialah diberikannya kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk mengikuti sekolah. Di antara mereka itu, ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Belanda. Karena para pemuda-pemuda Indonesia ini tinggal di negeri orang, sehingga mereka sering mengadakan perkumpulan untuk sekedar berjumpa dan bersilaturahmi saja. Perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia di Belanda ini pertamanya bernama Indische Vereniging, yang didirikan pada tahun 1908. Di antaranya oleh Sultan Kasayangan dan R.F. Noto Suroto. Semula, organisasi ini hanya untuk kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Perkumpulan ini sebagai pusat untuk berkumpulnya dan mengikat hubungan persaudaraan lebih erat antar pelajar-pelajar Indonesia. Dan pada saat itu anggotanya masih sedikit. Meskipun tidak bersifat politik, organisasi ini bersifat umum. Maksud pertama didirikannya perkumpulan ini untuk mendirikan cabang perkumpulan orang Jawa Budi Utomo. Namun tidak dapat dijalankan. Lalu, pada November 1917, diadakan kerjasama dan gabungan Indische Vereniging dengan organisasi pelajar-pelajar Tionghoa dan Belanda untuk pelajar Belanda sendiri yang nantinya akan bekerja di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memajukan persaudaraan antar jenis-jenis golongan pelajar dan akan membangkitkan perhatian pelajar Belanda terhadap Indonesia. Namun, gabungan tersebut semakin lama semakin memudar. Sementara itu, Indische Vereniging telah menjelma menjadi perkumpulan yang berjiwa baru yang mengutamakan masalah-masalah politik. Jiwa kebangsaannya semakin tebal. Maka tidak mengherankan kalau pada tahun 1922, Indische Vereniging diganti menjadi Indonesiasche Vereniging. Pada tahun 1925 diganti dengan nama baru yaitu Perhimpunan Indonesia dan mengeluarkan sebuah majalah yang diberi nama Indonesia Merdeka. Pimpinan Perhimpunan Indonesia yang muncul pada waktu itu ialah Iwakusuma, Sumantri, J.B. Sitatnala, Muhammad Hatta, Satra Mulyono, dan D. Mangkuningrat. Tujuan organisasi 1. Menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Sebagai elit intelektual dan profesional, harus bertanggung jawab untuk memimpin rakyat melawan penjajah. 2. Perhimpunan Indonesia harus membuka mata rakyat Belanda bahwa pemerintah kolonial sangat opresif dan meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis. 3. Mengembang ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan-pembatasan Islam dan komunis. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada Muhammad Hatta, yang kedua ada Ali Sastromijoyo, yang ketiga ada Najir Datuk P, dan lain-lain. Hal-hal yang sudah organisasi lakukan. 1. Menghadiri Kongres Anti Peperangan dan Penjajahan atau Kongres Demokratike Internasional. 2. Menjalin hubungan dengan aktivis anti penjajahan di berbagai kota di Eropa. 3. Menjalin kerjasama dengan Liga Anti Imperialisme. Berikut adalah gambar-gambar
Organisasi Perhimpunan Indonesia. Yang kedua, ada Partai Komunis Indonesia. Latar belakang Partai Komunis Indonesia adalah sebagai berikut. Partai Komunis Indonesia ini menurut beberapa data yang akurat, didirikan pada tahun 1924. Tujuan didirikannya Partai Komunis Indonesia adalah untuk menghimpun dan menyatukan kaum nasionalis. Selain itu juga bertujuan untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib kaum buruh dan juga rakyat jelata. Di sini kaum komunis berpendapat bahwa saat itu kaum buruh dan rakyat jelata adalah korban dari kapitalisme Belanda. Maka dari itu, PKI berpendapat bahwa kapitalis harus dilawan dengan ideologi komunis. PKI pada awalnya dibawa oleh beberapa orang penganut Marxis Belanda yang berada di Indonesia. Kelompok ini tidaklah besar, hanya sekelompok kecil saja. Dari sini kemudian mereka mendirikan Indische Soziaal-Democratische Vereniging atau ISDV, yakni Perhimpunan Sosial Masyarakat Hindia. Sedangkan tokoh utama atau yang paling berperan dalam pendirian ISDV ini adalah HJFM Sniflet, Bert Stender, dan Semaun. Semaun sendiri adalah seorang Indonesia, seorang tokoh nasionalis komunis, sedangkan kedua rekannya adalah orang Belanda. ISDV kemudian menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai yang memiliki massa besar di Indonesia agar bisa meneruskan ajaran pada mereka. Kemudian dipilihlah Sarekat Islam. Namun tidak lama ISDV membuat fraksi dalam SI yang membuat para tokoh SI khawatir. Tujuan organisasi: 1. Mengusir pemerintah kolonial Hindia Belanda. 2. Memperjuangkan kemerdekaan atas kapitalisme. 3. Menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat. 4. Pembentukan persatuan buruh untuk melawan penindasan. 5. Mengubah dasar ideologi negara Pancasila. Pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut. Ada Henk Sniflet, ada Semaun, Darsono, dan lain-lain. Hal-hal yang sudah organisasi lakukan adalah 1. Melakukan pemberontakan Madiun 1948 atau Madiun Affair. 2. Percobaan kudeta 1965. 3. Mendirikan sayap-sayap di berbagai bidang seperti CGMI di bidang pendidikan. 4. Lekra di bidang seni dan kebudayaan. Gerwani di bidang pemberdayaan wanita dan banyak hal lainnya yang tak terpublikasikan. Lalu yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia. Latar belakang Partai Nasional Indonesia adalah sebagai berikut. PNI atau singkatan dari Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Kota Bandung. Tokoh-tokoh yang terlibat dan bergabung dengan PNI meliputi Insinyur Soekarno, Insinyur Anwari, Dr. Samsi, Dr. Cipto Mangunkusumo, Budiarto S.A., dan Sartono S.H. Pada awal berdiri partai ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia, tetapi kemudian pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada kongres pertama untuk meresmikan PNI, Insinyur Soekarno kemudian ditunjuk untuk menjadi ketua, tetapi pada perkembangan selanjutnya, Mr. Sartono menggantikannya sebagai ketua. Ajaran yang menjadi dasar PNI adalah Marxisme atau bisa diartikan sebagai perjuangan sosio-demokratis dan sosio-nasionalis. PNI berhasil melakukan beberapa kongres yang sangat ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tujuan PNI yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut akan dicapai melalui asas atau dasar percaya pada diri sendiri. PNI berusaha memperbaiki keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dengan kekuatan sendiri.
Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, usaha dalam bidang politik. PNI berusaha memperkuat rasa kesatuan dan persatuan kebangsaan melalui pengetahuan sejarah, kebangsaan, kehidupan politik, dan memberantas segala penghalang usaha kemerdekaan. Selain itu, melalui PPKI, PNI berhasil menghimpun beberapa organisasi pergerakan lainnya yang sudah terbentuk. Usaha dalam bidang sosial, berusaha memajukan pengajaran berskala nasional, mengangkat derajat wanita, mengurangi pengangguran, memperbaiki kesehatan, meningkatkan transmigrasi. Usaha dalam bidang ekonomi, berusaha memajukan ekonomi melalui perdagangan rakyat, koperasi, industri kecil, kerajinan-kerajinan, dan bank-bank. Pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut. 1. Ada Insinyur Soekarto. 2. Ada Cipto Mangunkusumo. 3. Ada Sartono. Dan ada yang lain-lainnya juga. Dan berikut adalah gambar-gambar organisasi Partai Nasional Indonesia. Hal-hal yang sudah organisasi lakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan kongres atau rapat-rapat umum. 2. Menerbitkan surat kabar Banteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta untuk mendapat simpati atau dukungan dari masyarakat. 3. Mendirikan kursus-kursus sekolah, bank, dan lain-lain untuk pendukungnya, dan sebagainya. Nah, berikut adalah organisasi-organisasi kebangsaan yang ada di Indonesia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.